Kalau aku biasanya jaga lilin, dia yang ngepet, aku jaga lilin gitu. Oh bisa nambah cuan nih kalau gitu ya. Nambah cuan. Jadi gitu sebelum ya. manggung ngepet dulu nih, aku pegang lilin. Jadi duit penonton hilang semua kan. Duit penonton, duit gue mana gitu. Nanti baru kita manggung dulu gitu. Tribuners, apa kabarnya? Wah, senang sekali Seri Ramadan bisa kembali hadir di episode inspirasi kali ini. Dan spesial hari ini pun juga saya kedatangan ya salah satu band dari Bandung juga yang wah ini single-singlenya apalagi sudah punya mini album yang lagu-lagunya keren-keren banget ya. Penasaran kan seperti apa nanti untuk mini albumnya seperti apa, mungkin ada next singlenya seperti apa, nanti kita bakal tanya-tanya. Ya udah langsung aja kita perkenalkan. Ini dia di studio sudah hadir Think About. Apa kabar akang-akang tete sehat? Alhamdulillah. Boleh deh perkenalkan terlebih dahulu ke Tribuners yang ada di rumah. Boleh dari yang paling cantik dulu, nanti ke Kang Andika dan seterusnya. Silakan. Halo Tribuners, perkenalkan aku Dea Ashila. Aku vokalis dari Think About. Tepuk tangannya dong. Boleh silakan selanjutnya. Mau siapa dulu? Aku Brad Pitt. Salah. Itu nama Hollywood aku. Oh, kalau di Indonesia aku namanya Andika Nani Putra. Biasanya aku pemain keyboard. Di Think About ini aku jadi gitaris. Oh, gitaris. Siap. Dan selanjutnya ada siapa? Halo, saya Cecep. Saya main bass. Kebetulan sekarang kita akustikan, saya main kahun. Nah, gitu. Oke, dan kalau tidak salah juga ini untuk Think About kan ada berapa personil? 5 ya? Ada 6. Nah, boleh ini 3 laginya mungkin perkenalkan diri aja atau mungkin di Sean aja sama siapa? Ada Kang Iday. Kang Iday itu keyboardis kita. Terus ada Kang Cesar, Kang Cesar drummer kita, sama ada Kang Nunos gitaris kita juga. Oke, berarti yang bisa hadir sekarang ada 3 orang ya. Mungkin 3 laginya berhalang hadir betul ya. Oke, nah tadi juga saya sempat menyinggung tentang mini albumnya dari Think About. Ya, nah boleh dong diceritain di mini album kalian tersebut udah ada berapa lagu? Ada 5 ya? 5. Ada 5. Ada 5 lagu. Apa aja gitu ya? Dan Tidurlah, Melodi Cinta, Palsu, Ilusi, sama satu lagi Nyerah. Oh nyerah, satu lagi nyerah. Oke, nah di 5 lagu tersebut mungkin adakah salah satunya yang kamu ciptain? Kita nyiptainnya bareng-barengan. Bareng-bareng. Oke, Kang Cecep juga sama Kang Andika juga gitu ya semuanya. Oke. Tapi yang paling berkesan di 5 lagu tersebut, mungkin salah satunya yang paling berkesan pembuatan proses dan lain sebagainya ini yang paling membutuhkan waktu lama. Apa? Atau mungkin semuanya sebentar? Sebenarnya gak lama ya. Gak lama? Gak lama, semuanya sama sih. Sama semuanya ya. Karena kan kita bikinnya keroyokan ya. Oh, oke. Berarti semuanya langsung jadi gitu ya, 5 lagu misalnya itu aku gitu ada bahan lagu, bawa ke yang lain, bahan lagunya ini, liriknya begini-gini, tapi belum sampai. Udah tuh semuanya langsung buka lirik, pada bikin nulis, kok gini gimana. Jadi memang karena keroyokan bikinnya cepet-cepet aja ya. Lebih cepet ya. Cuman kalau yang paling berkesan sebenarnya kalau buat aku sendiri lagu Ilusi sih. Ilusi karena kenapa? Ilusi kan kita baru kebentuk band ini gitu ya. Terus single pertama kita yang di publish itu kan Ilusi. Jadi buat aku itu karena itu pengalaman pertama jadi kayak paling berkesan buat aku gitu ya. Karena rilis juga yang pertama juga Ilusi tersebut ya. Oke, nah ini berbicara tentang 5 lagu tersebut. Mungkin ada salah satunya nih curhatan dari dia sendiri gitu. Terus sama personil bandnya juga gitu diceritain dan akhirnya ya udah deh dia aku mau buatin lagunya ini nih gitu dari kisah cinta kamu atau kayak gimana? Ada nggak sih gitu background dari kisah cinta kamu di lagu? Kalau buat aku sendiri sebenarnya gak ada yang relate ya sebenarnya. Tapi mungkin relate sama akang ini sebelumnya mungkin ya. Waktu muda kali ya, ada mungkin ya yang relate gitu. Jadi makanya jadi sumber inspirasi juga kali ya. Oke. Ngalamin sih. Atau jangan sampai kalau bisa. Ya jangan sampai berarti ya. Oke, apalagi tadi yang Ilusi ya. Aduh, jangan sampai deh dapetin cinta yang ilusi ya. Oke kalau gitu.
Nah, di 5 lagu tersebut, ini masing-masing udah terbentuk MV kah? Musik video kah? Atau mungkin ada beberapa yang udah rilis? Ada yang masih bentuknya musik lirik ya? Ya, video lirik. Video lirik. Masih ada yang lirik. Tapi ada yang sudah bentuk Video klip. Video klip. Udah ada. Video klip ada 2. Oh, 2. Apa aja? Ilusi Ilusi dan Tidurlah. Oh, dan Tidurlah. Yang 3 lagi udah rilis juga, tapi official lirik video. Oh, official lirik video dulu ya. Berarti nanti next mudah-mudahan juga MV-nya cepat keluar lah ya. Amin. Cepat project juga ya. Nah, spesial nih ya. Saat ini tadi juga udah di-spill nih Tribuners ya. Ini untuk nanti Think a Bell mau bawain lagu apa ya di sesi podcast kita hari ini. Tadi udah ke-spill Tidurlah ya. Dan Ilusi katanya yang sudah ada MV-nya. Nah, ini dari salah satu lagu ini yang pengen dibawain sekarang lagu apa? Dan Tidurlah kali ya. Dan Tidurlah. Oke, gimana? Siap untuk tidur? Jangan dong. Tatap mata saya. Enggak ya, enggak gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Oke, berarti udah siap untuk nyanyiin lagu Tidurlah? Siap. Oke, kalau gitu. Tribuners, ini dia Think a Bell, Tidurlah. Walaupun kita sedang tak bisa bertemu karena terpisah jarak dan waktu, ku menunggu, tak akan pernah ku rasa lelah menanti kamu tetap di sini karena aku adalah kamu. Simpanlah dulu semua rasa rindu di hati, tahan sebentar lagi. Kita pastikan bertemu bersama lagi. Aku kan selalu milikmu. Dan tidurlah, bermimpilah, ucapkan selamat malam pada bulan bintang yang selalu temani sepimu. Dan tidurlah, pejamkan harapkan kamu dan aku kan cepat kembali untuk bersama. Masih ku ingat seuntai janji, akhirnya kita akan sehidup semati. Semua rasa rindu di hati, tahan sebentar lagi. Kita pastikan bertemu bersama lagi. Aku kan selalu milikmu. Dan tidurlah, bermimpilah, ucapkan selamat malam pada bulan bintang yang selalu temani sepimu. Dan tidurlah, pejamkan mata, tetap harapkan kamu dan aku kan cepat kembali untuk bersama. Jangan tidurlah, bermimpilah, ucapkan selamat malam
ingin cepat kembali untuk bersama. Aduh, berasa dinyanyiin pas tidur. Lalebay gitu ya, karena saking suaranya merdu, terus tadi aransemen lagunya juga enak, jadi pokoknya keren deh ya lagu. Tidur. Apalagi di sini studio mendukung banget ya gitu ya. Dingin gitu. Tidur. Nah, berarti tadi udah ada musik video klipnya Ilusi sama Dan Tidurlah. Nah, di masing-masing MV ini boleh diceritain dong mungkin dari Ilusi dulu deh gitu. Itu berapa lama proses pembuatan musik video klipnya? Berapa jam ya? Cuma beberapa jam doang. Beberapa jam doang? Nggak nyampe berhari-hari. Cuma sebentar kita bikinnya. Di mana? Sama perjalanan lah. Perjalanan. Berarti bukan di daerah Bandung? Iya, kalian Ilusi. Di mana itu? Cikarang ya? Oh, Cikarang. Karawang. Ya? Karawang. Oke. Dan punya ide buat pembuatannya di Karawang dengan ide ceritanya di MV-nya seperti itu dari siapa? Dari kamu kah? Dari Kang Cecep atau dari Kang Andika atau dari mana? Dari hasil diskusi sih. Diskusi. Oh, semuanya hasil diskusi. Jadi kan kita kan nyari lokasi itu kita pengen di kafe yang memang nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, yang stage-nya juga memadai kan, supaya kita juga nggak terlalu bawa banyak properti gitu. Dari hasil semuanya nyari, drummer kita tuh di Karawang, Cesar, dan dia tahu kafe yang lokasinya bagus gitu buat syuting. Pas di videoin, fotoin, oh ya di sini aja deh. Kayaknya cocok nih gitu ya. Cocok, akhirnya kita syutingnya di Karawang. Tuh Karawang ya, bikin MV-nya Ilusi berarti. Iya, Ilusi ya. Nah kalau misalkan untuk Tidurlah sendiri, ini MV-nya, idenya dari siapa? Dan Tidurlah idenya dari label ya. Oh, dari label. Ya. Oh, oke. Tapi untuk ide ceritanya juga sama dari label juga. Ide cerita di MV-nya? Iya. Sama semuanya ya. Sama. Kalau Ilusi sih ide ceritanya dari kita. Dari kita, tapi kalau Tidurlah dari label. Dan proses pembuatannya sama juga. Cuma hanya berapa jam doang? Iya, cuma beberapa jam aja. Keren berarti ya. Karena kan memang ada juga yang sampai berhari-hari kali ya. Karena mungkin dari mungkin cuacanya yang tidak mendukung gitu ya Kang ya. Atau mungkin ada something hal yang kurang mendukung, jadi makanya bisa sampai 2 hari atau 3 hari gitu ya. Tapi untungnya ini Ilusi dan juga Tidurlah ya dari Think a Bell tentunya bisa menjadi salah satu warna tersendiri ya di belantika musik Indonesia. Tepuk tangannya dong. Oke ya. Nah, tentunya kan ini Think a Bell tadi ada 6 personil ya. Dan kebanyakannya adalah laki-laki, betul ya. Dan kamu ini vokalnya cuma seorang nih, cewek lagi gitu kan, masih muda lagi ya. Tapi nanti sebelum aku ngobrol sama Kang Cece sama Kang Andika, aku pengen ngobrol dulu sama Dea ya. Oke, Dea, berarti untuk aktivitas kamu selain di Think a Bell apa? Karena aku sebenarnya baru banget lulus SMA. Ya. Jadi sekarang lagi jadi pengangguran dulu ya. Masih lagi cari-cari kuliah. Oh, nyari kuliah. Oh, berarti baru selesai ujian dan baru lulus juga gitu ya dari SMA, dan sekarang fokus untuk cari kuliah. Cari kuliah juga. Ya, tapi udah nemu. Udah daftar sih, cuman daftar. Ya belum tahu jadinya kemana. Nah, oke. Nah, ini juga masih kaitannya juga dengan kamu pendidikan dan juga musik ya di Think a Bell ini. Nah, nanti kalau misalkan seandainya kamu udah masuk kuliah, nah cara ngebagi waktunya Think a Bell sama kuliah kayak gimana? Kalau misalnya kayak buat latihan-latihan, pasti kan kayak kita saling komunikasi ya. Maksudnya kita bisanya kapan gitu. Tapi kalau misalnya ada event, mungkin dilihat dulu, maksudnya kayak lebih prioritasin yang mana nih. Tapi kemungkinan besar sih Think a Bell ya, karena kan cuan nih ya. Bener. Apa lagi itu? Gak apa-apa, bener. Karena memang cuan tuh pasti di atas segala gitu ya, bener ya buat. Udah mulai apa cuan ya? Bagus kalau gitu. Soalnya kan bergaulnya sama yang udah berpengalaman kan gitu ya. Oke. Nah, tapi kan sebelum kamu sekarang udah lulus SMA. Nah, sebelumnya kan kamu SMA kan? Nah, cara ngebagi waktunya nih antara sekolah sama ngeband di Think a Bell tuh kayak gimana dulu? Seringnya kumpulnya kalau misalnya udah sore atau malam sih mulainya, karena setelah kamu sekolah ya, setelah beres sekolah, karena akang-akang ini juga kan bisanya free-nya gitu ya, malam biasanya.
Jadi ya gitu deh. Pas malam berarti ya. Malam. Nah, oke nih. Sekarang dua om ini nih yang mau nanya-nanya. Akang. Oke. Kakak tuh ya. Kakang ya. Oke. Aku masih 24 soalnya nggak beda jauh. Oh, iya. Dibalik gak itu angkanya? Atau jadi segitu dong. Oke, Kak Andika dulu deh ya. Nah, Kak Andika kan sekarang juga kembali untuk nge-produce, betul ya? Iya, dari betul. Think a Bell sendiri kan? Iya. Nah, mungkin ada kesulitan nggak sih? Kesulitan selama nge-produce band baru, apalagi Think a Bell gitu kan? Dan apalagi vokalisnya masih muda banget. Ada hal kesulitan tersendiri nggak sih? Atau semuanya ya udah deh, gampang gitu? Alhamdulillah gampang sih. Karena satu di sini kita nge-produce-nya bareng-bareng. Iya. Jadi saling backup, saling kalau nggak ada ide, ini mentok, ini ada, ini mentok, ini ada. Jadi beneran tiktokannya seru ya. Dan ini hal yang baru juga karena kan vokalis kita sekarang cewek, masih muda. Jadi ide-ide tuh bermunculan. Kalau buat lagu cowok mungkin aku udah mulai stuck ya, karena dulu di Peter Pan bikin The Titans juga, bikin lagu cowok, bikin aransemen buat cowok tuh udah yang banyak, udah aduh ini temanya apa lagi nih gitu. Maksudnya nggak pengen pengulangan gitu, tapi kan orang-orang pengennya cinta lagi, tapi tema cinta untuk cowok tuh udah bolak-balik dekok lah gitu kesannya mah gitu, bahasa Sundanya mah. Jadi aduh buat bikin lagu cowok lagi, cinta lagi, apa lagi. Nah pas sekarang vokalisnya dia kayak lembaran kosong lagi kan gitu. Jadi mau nulis apapun kita bareng-bareng, wah semangat lagi beneran yang seru aja gitu. Seru ya. Karena apalagi pengalaman baru juga karena dapat vokalisnya sekarang cewek ya. Masih muda lagi ya. Nah, ini khusus juga nih untuk Kang Cecep juga ya gitu, dan Kang Andika. Nah, pasti kan Kang Cecep, Kang Andika sudah berkeluarga gitu kan, sudah punya anak. Nah, cara ngebagi waktunya gitu antara keluarga dan juga Think a Bell itu kayak gimana? Boleh Kang Cecep dulu. Kalau saya sih keluarganya udah ibaratnya udah dikasih tahu dulu bahwa saya ada project ini gitu ya, untuk selain ya band-band yang reguler gitu. Nah, saya punya project untuk lagu recording sama Andika gitu, jadi project. Waktu-waktunya mohon pengertiannya gitu. Oke, berarti udah di sounding terlebih dahulu kan ya sama keluarga. Kalau misalkan hari ini jadwal papa manggung nih, jadi maaf dulu kalau misalkan papa malamnya hilang dulu gitu ya. Gitu. Oke. Jadi di sounding dulu berarti ya sebelumnya ya sama keluarga. Nah, kalau Kang Andika sendiri kayak gimana cara ngebagi waktunya? Kalau aku memang dari dulunya sudah sering membagi waktu sama band kan. Dari dulu aku membagi waktu sama keluarga, sama Peter Pan, sama The Titans, sekarang sama Think a Bell. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, memang udah otomatis, udah sistematis. Dari dulu aku udah seperti ini gitu kan. Jadi keluarga juga udah ngerti, cuman beda brandnya aja. Dulu brandnya Peter Pan, brandnya The Titans, sekarang brandnya Think a Bell. Tapi penyusunan jadwalnya udah belasan puluhan tahun yang lalu udah begini memang sistematisnya gitu. Jadi keluarga udah tahu, bahkan keluarga juga aku libatin kan di sini. Jadi misalnya istri aku juga jadi kadang-kadang bantuin make up juga gitu, kostum juga. Anak aku juga kan punya band namanya Starfire, kalau bisa manggungnya bareng. Jadi masih ada family time juga di sana gitu. Ih, seru ya. Berarti ini sekeluarga kayaknya udah cinta musik banget ini ya. Udah mendarah daging kayaknya ya. Sampai tadi juga Putra dari Kang Andika juga ya punya band juga ya, Starfire ya. Betul. Wih, kayaknya penasaran nih, nanti kita kayaknya bakal ngobrol-ngobrol sama mereka juga ya. Tapi nanti kita think about dulu deh ya. Nah, oke. Ini berbicara tentang jenis musik kalian. Kalian lebih bawain think about ini lebih jenis musiknya apa? Pop kah atau apa? Pop kreatif atau pop progresif lah ya. Kita di antara dua itulah. Kita juga bingung pop kreatif atau pop progresif. Kita Dan why? Kenapa gitu? Kayak yaudah deh mendingan karena vokalisnya cewek mungkin ya, atau kayak gimana gitu ya alasannya. Yaudah deh mending pop aja gitu. Satu karena memang color vokalnya dia memang pop ya gitu. Jadi kalau kita bawain ke rock nggak mungkin. Dibawain ke dangdut kitanya nggak mungkin gitu kan. Iya. Dibawain koplo kitanya nggak mungkin gitu. Secara lengkok gitu ya. Oke. Jadi memang aku biasanya memang dari dulu juga kan terjunnya di pop kan. Pop atau pop alternatif. Dan ketika bertemu sama vokalnya Dea, bertemu dengan bassnya Cecep ini kan dia basis salah satu band ska ternama di Bandung, Dirty Dolls. Jadi bassnya kan groove-nya dung, jadi jalan gitu groovy. Ketika kita dicampur itu kayaknya
oh jadinya pop yang begini enak nih gitu, pop yang groovy, yang bassnya jalan gitu. Aku memang pumping main gitarnya. Wah ya udah bikinnya kayak gini aja gitu, dan ketika cobain kasihin ke dia bisa mengimbangi dan baik. Ya udah jadinya Think a Bell kayaknya alirannya begini ya dia. Oke, berarti alirannya tadi tuh pop kreatif atau progresif. Oke. Pop kreatif atau pop progresif bebas lah. Nah, oke kalau gitu. Nah, tentunya juga ini untuk Think a Bell sendiri. Tadi aku lupa nanya juga. Kalian terbentuk dari tahun berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gibi selalu sama ya? Ayo. 5 tahun. Akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun kemarin ya. Dikira aku udah lama banget ternyata ya. Oh, berarti akhir 2023 berarti ya? Iya. Akhir kapan? Desember? Bulan-bulan Oktoberan lah. Oktoberan. Tapi ternyata di bulan Oktober mereka udah punya 5 single, itu hebat banget sih. Maksudnya dengan 2 yang udah rilis MV-nya dan 3 lagi ini baru official liriknya. Tapi segitu sih bagi aku ya gitu, dengan seumur apa ya, band-band baru terbentuk tapi udah bikin 5 lagu, itu keren sih. Pokoknya salut buat Think a Bell ya. Oke, nah tentunya juga ini berbicara tentang persiapan manggung deh gitu. Kalian ada ini gak sih, ada apa ya, biasanya tuh kalau manggung tuh rutin gitu dilaksanakan gitu. Ritual, nah kayak ritual gitu. Kalau Daya sendiri, Kang Andika sama Kang Cecep, ada ritual tersendiri nggak sih sebelum manggung? Kalau aku sih yang pasti harus tidur cukup. Tidur cukup? Ya karena kalau misalnya emang aku sebenarnya suka tidur banget. Kalau udah nempel dikit, pantesan tadi gua nempel tidur dia. Apakah tadi tidurlah terinspirasi dari Dea gitu ya? Bisa jadi lagunya bisa jadi ya kayaknya ya. Ya karena aku emang suka tidur banget. Terus kalau misalnya aku kurang tidur tuh suara aku emang beneran berpengaruh gitu. Jadi paling rutinitas aku tidur sih. Tidur dulu yang cukup, baru nanti pas manggungnya udah fresh gitu ya. Oke, nah kalau Kang Andika ini gimana? Kalau aku biasanya jaga lilin, dia yang ngepet, aku jaga lilin gitu. Oh bisa nambah cuan nih kalau gitu ya. Nambah cuan. Jadi sebelum manggung ngepet dulu nih, aku pegang lilin. Jadi duit penonton hilang semua kan. Duit penonton, duit gue mana gitu. Nanti baru kita manggung dulu gitu. Enggak sih, paling kita mah apa ya, ritual aku justru bercanda sih di belakang panggung supaya bikin atmosfer band ini tidak tegang gitu kan, karena balik lagi kita baru terbentuk nih. Kadang-kadang pas mau naik tuh yang aku lihat anak-anak suka ada yang aduh takutnya salah nih aransemennya, aduh tadi teh aransemen. Nah aku tuh suka bikin anak-anak relax gitu. Jadi kita udah latihan bagus, udah maksudnya latihannya udah rutin gitu kan, kita udah mencoba berlatih untuk memberikan yang terbaik. Jadi sebelum manggung udah kita enjoy aja, ngobrol, kita ngopi, kita ketawa. Jadi kalau ada sedikit ketegangan gitu, kayak rada nervous, ya aku bagian yang ngebanyolnya gitu, bikin suasananya biar cair ya, biar nggak terlalu nervous juga ya. Oke, siap. Nah kalau Kang Cecep sendiri, cara ngatasin selain ngepet gimana coba? Ya. Kayak gimana coba? Saya lebih apa ya, mungkin ya dengar lagi, kadang-kadang kan ada tegang ya. Dengar lagi lagunya, oh ya udah santai ya paling banyak makan lah. Makan dan tidur lah gitu ya. Oke, berarti ngatasinya beda-beda berarti ya setiap personil ya, dan 3 lagi yang nggak berhadir juga pasti bakal beda-beda juga ya cara ngatasin mungkin nervous di atas panggung ya. Nah ini juga berbicara tentang Think a Bell. Apakah ada rencana misalkan ke depannya kalau misal udah pengen bikin album lagi mungkin, single lagi mungkin, atau kayak gimana? Kan udah ada 5 nih, pengen apa lagi gitu selain musik atau apa? Kalau dari aku sendiri sebenarnya pengennya nge-boomingin dulu lagunya ya. Kita promo-promo kemana, mungkin tour gitu ya. Biar orang-orang juga lebih mengenal Think a Bell, lebih mengenal lagu-lagu Think a Bell sih. Kayak gitu. Itu. Sama juga Kang Andika sama Kang Cecep? Sama, tapi balik lagi yang namanya inspirasi kan, kalau buat aku ya yang terbiasa bikin lagu gitu, inspirasi itu selalu datang gitu. Jadi sekarang aja ada 2.732 lagu sebenarnya buat langsung. Apakah hari ini tadi detik ini pas kita ngobrol langsung ada lagu kah? Gitu ya. Tapi aku udah ada menyiapkan beberapa bahan, bukan lagu jadi ya, karena aku tidak mau bikin lagu sendiri.
Aku pengennya di Tinkerbell ini semua lagu dibikin rame-rame, jadi semua personil tuh puas dengan hasilnya. Nggak ada yang gue nggak suka sama nih lagu. Gitu. Jadi aku cuma menyiapkan bahan saja. Bahan aja sih sekitar 5 lagu sih udah ada sih. Jadi ya buat kedepannya kalau kita mau recording lagi, karena kita kan kontrak tuh sampai November sama label yang sekarang. November habis, kalau kita perpanjang berarti kan kita siapkan lagi lagu lagi kan. Jadi sekarang ya sudah prepare juga sih. Gitu. Oke. Kalau dari Kang Cecep sendiri gimana? Ya sama juga lebih ya berarti. Persiapan itunya ya mungkin dari lirik dari itu kan sudah ini mungkin referensi nama-nama referensi kan sekarang tambah modern juga ya musik-musik gitu ya, itulah paling nama-nama referensi dulu. Oke, berarti di 5 lagu ini pun juga semuanya bahasa Indonesia? Iya. Ada kepikiran nggak ke depannya mungkin, yaudah deh ntar kita bakal ada English song gitu atau apa gimana? Bisa jadi aja ya. Bisa jadi kemarin tuh pengen bahasa Thailand, cuman kita belum ada yang bisa ya. Kap. Kayak gitu gitu ya. Kita pengen bahasa Thailand nggak ada yang bisa. Bahasa Cina aku nanya dia juga nggak bisa. Jadi ya udah Indonesia dulu lah. Iya. Tapi kepikiran sempat ada lah ya gitu ya untuk punya lagu atau single berbahasa Inggris kali ya. Ada. Jadi kalau begini, kalau buat aku lirik bahasa Inggris itu notasinya harus juga notasi Inggris. Nggak mungkin kayak misalnya bulan jadi how do you do kan nggak enak gitu. Jadi notasi dan lirik itu harus sama gitu. Kalau mau bikin lirik bahasa Inggris, ya notasinya tuh harus Inggris juga gitu. Jadi kadang-kadang inspirasinya dulu apa? Ketika inspirasinya masuk ke tek gini, oh inspirasi lagunya notasinya begini. Oh kalau ini mah bahasa Inggris. Nah gitu. Sejauh ini memang notasi yang kita dapatkan itu cocoknya buat bahasa Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita dapat inspirasi notasi bahasa Inggris, ya kita bikin liriknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti memang nggak menutup kemungkinan benar ya. Untuk kalau misalkan nanti suatu saat Tinkerbell punya lagu atau enggak single yang berbahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, oke, ini masih berbicara juga tentang Tinkerbell ya. Kalau misalkan suatu saat gitu kalian dikasih kesempatan untuk berkolaborasi atau duet, pengen berkolaborasi sama siapa? Indo atau luar? Boleh, Indo dulu deh. Indo. Aku sih kepikirannya Salma. Oh sama Salsabila ya? Salsabil. Ya, Salsabil. Oke. Karena kenapa? Kayak aku kalau ngelihat Salma perform itu kayak apa ya, kayak asik banget gitu. Jadi kayak tertarik aja gitu, pengen sih collab sama. Tapi kalau misalnya untuk Kang Andika atau Kang Cecep gitu mungkin ada kepikiran ntar kalau misalkan Tinkerbell punya kesempatan kolaborasi pengen sama ini deh gitu. Aku sih nggak yang muluk-muluk lah sama Chris Martin aja. Oke, siap kalau gitu nanti saya datangin langsung ke sini ya, biar langsung langsung tag kan. Ya kan menghayal kan, boleh dong gitu. Iya. Bebas kan. Kalau Kang Cecep sendiri ada kepikiran nggak pengen ya suatu saat pengen kolaborasi sama siapa? Belum ya. Ngikutin aja. Oke, siap kalau gitu. Nah, ini dalam waktu dekat juga aku dengar kalian bakal ada tour ya? Ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau dalam waktu dekat kalian bakal ada project apa atau event apa? Nanti kita hari Minggu bakal tampil di Sukabumi di apa nama tempatnya ya? Pride Palace. Sukabumi. Acara Ruang Riung. Oh, Ruang Riung acaranya tanggal 23 Juni. Minggu berarti ya? Iya. Hari Minggu ya. Wih, keren. Tanggal 25 di mana? Purwakarta. Oke, yang pertama Sukabumi entah hari Minggu ya. Selasa berarti? Ya, hari Selasanya di Purwakarta. Wih, berarti ini udah ada beberapa jadwal yang ternyata dalam waktu dekat ini bakal dihadiri oleh Tinkerbell. Nah, gimana nih cara masing-masing personil untuk menjaga kesehatannya biar fit gitu? Biar nanti manggung tuh nggak capek gitu. Kan tadi udah ya, maksudnya mungkin kamu tidur gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk Kang Cecep atau Kang Andika sendiri? Kalau saya sih doping multivitamin aja. Multivitamin. Nih kalau ini mah pasti. Apa? Kang Andika apa? Doping apa ini? Mengurangi bermain gadget. Kalau udah deket-deket memanggung mengurangi, karena aku biasanya kan
sekarang lagi seneng live streaming. Live streaming di salah satu aplikasi gitu. Ya mungkin kalau misalnya udah mau manggung, ya aku sedikit mengurangi lah. Oke, kalau gitu berarti masing-masing personil atau member mungkin ya dari Think a Bell ini pasti punya caranya masing-masing juga nih Tribuners ya untuk caranya mengatasi kesehatan agar jauh lebih fit juga saat manggung berarti ya. Nah selain tadi ada doping multivitamin, tidur gitu kan, terus mengurangi intensitas untuk bermain gadget gitu kan, dan pasti juga banyak di antara teman-teman yang 3 yang gak hadir pun juga punya caranya masing-masing ya untuk caranya biar lebih fit nanti ketika manggung. Nah, selain kalian nanti bakal ada event dalam waktu dekat. Terus selain itu mungkin ada hal lainkah yang kalian akan laksanakan dalam waktu dekat juga selain tadi ada tour di Sukabumi sama di Purwakarta? Yang pasti sih kita masih nungguin jadwal berikutnya dari label ya. Karena kan pihak label kita yang akan memberikan jadwal-jadwal. Biasanya sih akhir-akhir bulan itu jadwal bulan depannya udah keluar dari label. Jadi kita juga belum tahu bulan depan ini ada apa aja karena jadwalnya belum keluar. Ya mudah-mudahan sih jadwal promonya kita dan jadwal manggung kita bulan depan juga lebih banyak lagi sih. Amin. Kalau gitu berarti memang tinggal menunggu jadwal dari label berarti ya. Tapi untuk sejauh ini adalah 2 tadi di Purwakarta dan juga di Sukabumi berarti ya, yang paling dekat ya, event paling dekat tersebut. Jadi nih Tribuners nih buat kamu gitu kan yang di sana yang di Purwakarta atau di Sukabumi langsung aja ya datang juga, catat tanggalnya untuk nanti bisa serusan juga sama Think a Bell. Tadi di mana aja kalau di Sukabumi tempatnya? Pride Palace. Kalau di Purwakarta di mana? Purwakarta apa yang namanya? Aku nggak tahu. Apalagi. Manajemen yang ngasih tahu. Pokoknya di Purwakartanya mungkin udah ada iklannya kali. Ya. Jadi pantengin aja sosial medianya Think a Bell. Gitu. Think a Bell juga ada sosial media juga kan ya. Nah, tinggal kepoin aja di situ. Oke. Siap kalau gitu. Nah, tentunya juga ini untuk Think a Bell sendiri setelah sudah mengeluarkan 5 lagu. Terus tadi udah 3 lagu yang udah ada MV-nya, terus 2 yang 2 yang udah MV, 3 yang masih official lirik. Harapan ke depannya seperti apa dari Think a Bell? Pastinya lagu-lagu kita dikenal ya. Dan maksudnya bisa diterima sama terutama masyarakat Indonesia dulu gitu kan. Karena kalau misalnya masyarakat gak nge-support kita, kita pun gak akan bisa maju kan. Jadi ya kita butuh support. Dan alhamdulillah sih sejauh ini responnya bagus ya. Bahkan banyak yang minta dibikinin karaoke-nya katanya. Jadi kayaknya besok atau enggak paling lambat hari Senin itu tuh 5 lagu kita itu sudah ada YouTube-nya di karaoke-nya di YouTube. Gitu. Tanggal berapa tadi, Kang? Kalau nggak besok, hari Senin udah mulai ada. Oke, besok atau enggak hari Senin ini 5 lagu dari Think a Bell sudah ada official instrumennya berarti ya. Jadi enak nih. Buat para fansnya Think a Bell yang pengen nyanyi-nyanyi bareng di rumah mungkin dia sama teman-temannya, nah bisa pakai instrumennya ya. Keren, pokoknya sukses terus buat Think a Bell ya. Nah, tentunya juga ini untuk lagu-lagunya tersebut, 5 lagu tersebut bisa didengerin di platform mana aja. Silakan. Di semua platform musik Indonesia, bisa di Spotify, Joox, Apple Music, di YouTube juga ada, pokoknya di semua sosial media udah ada lah, di Instagram pun ada, di TikTok pun ada. Jadi dengerin lagu Think a Bell ya. Oke, boleh. Kalau misalkan untuk di sosial medianya sendiri, di Instagram apa namanya? thinkabell.id. TikTok juga sama. Oh, sama juga. Ya, thinkabell.id. Oke, berarti Tribuners, buat kamu juga yang penasaran dengan Think a Bell, gimana juga nanti ada event-event apa yang akan dihadiri oleh Think a Bell, boleh kamu langsung kepoin aja di Instagramnya dari thinkabell.id. TikTok juga sama. Oke, kalau gitu ya. Nah, tentunya sebelum kita akhiri ya podcast kita hari ini, aku sedih banget nih karena emang ini seneng banget nih aku kalau misalnya aku udah siap-siap mau bawain 23 lagu ini. Nah, iya kan, aku juga udah kupingin 5 lagu dari Think a Bell loh ya gitu ya. Tapi ternyata waktu juga akan memisahkan kita dan juga Dea. Tapi sebelumnya kalian pengen ngucapin apa sama fans-fansnya Think a Bell? Support selalu Think a Bell. Itu sih yang paling utama ya. Dari Akang. Gimana? Ya, kalau dari aku sih terima kasih udah khususnya buat teman-teman yang dari dulu udah menemani. Karena kan banyak banget yang DM gitu di IG, di TikTok kita ngirim message yang Akang makasih udah menemani masa muda saya gitu dengan lagu-lagu Akang di zaman dulu sampai sekarang. Aku mau ngucapin makasih kembali
mohon supportnya juga karena sekarang aku bikin band baru lagi. Mohon tetap support aku dengan band aku yang sekarang. Terima kasih sudah menemani dari dulu. Jangan lupa tetap tetap setia. Kalau yang dulu jadi anak-anak sekarang udah jadi bapak-bapak, tolong kasih tahu anaknya untuk mengikuti Tinkerbell juga. Itu aja. Oke, siap sekali lagi tepuk tangannya dong buat Tinkerbell. Wih, atau enggak mungkin dari Kang Cecep ada? Udah, cukup. Udah. Oke, pokoknya sekali lagi terima kasih juga buat Tinkerbell ya udah mampir-mampir ke Tribun Jabar. Pokoknya sukses terus, sehat-sehat juga. Apalagi kan bentar lagi mau manggung kan ya di Purwakarta sama Sukabumi. Mudah-mudahan juga nanti lancar eventnya, manggungnya, pokoknya semuanya. Pokoknya salam sama keluarga juga ya. Oke, kalau gitu. Dan Tribuners, itulah tadi ngobrol-ngobrol aku ya sama Tinkerbell, salah satu band terbaru juga yang udah mengeluarkan 5 single lagu yang pokoknya aku salut banget sama mereka. Dan mudah-mudahan juga buat kamu yang pengen dengerin lagu tersebut bisa langsung aja ya ke platform musik yang ada saat ini di handphone kamu ya, bisa kamu kepoin di sana. Oke, kalau gitu nanti juga aku bakal balik lagi dengan salah satu band ternama juga ya, besutannya Kang Andika juga. Penasaran kan siapa bandnya? Ya udah, kalau gitu saya Risa Ramadan ya pamit undur diri di episode inspirasi kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.